Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriasi Wulandari, NIMT 2019-7033. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah adalah karya tulis yang di dalamnya terdapat sekumpulan ide, pokok pikiran, serta hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang yang melalui berbagai proses dalam penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi dari sebuah karya tulis sesuai dengan sistematika yang berlaku. Jadi, artikel ilmiah itu karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang diterbitkan di dalam jurnal atau majalah ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah sebagai sarana komunikasi antara orang-orang yang hidup di masa sekarang maupun generasi yang akan datang dalam rangka memajukan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penulis artikel jurnal ilmiah menurut Pariyati. Jadi ada 5 syarat. Yang pertama, teknikal, artinya seorang penulis artikel harus mampu mengoperasikan peralatan kerja, contohnya menggunakan mesin ketik, komputer, laptop, dan dapat mengirimkan lewat email. Yang kedua itu mental, artinya bahwa ketika seorang menulis artikel, kita harus memiliki mental yang kuat, jiwa yang tegar, tekad yang bulat, dan kemauan yang kuat. Yang ketiga, senang membaca atau reading habit. Artinya bahwa untuk menjadi penulis yang baik, kita harus menjadi pembaca yang baik pula. Yang keempat, intelektual. Artinya bahwa seorang penulis artikel harus memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, cermat, bervisi akademis, sistematis, dan dengan didukung oleh referensi yang relevan dan aktual. Yang kelima, sosiokultur. Artinya bahwa seorang penulis penting melakukan kontak sosial dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya, baik melalui komunikasi langsung maupun komunikasi tidak langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aziza dengan NIMT 2019-7030. Di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk penulisan artikel nasional. Sebenarnya pada dasarnya ketika kita ingin menulis sebuah artikel dalam lingkup nasional, itu sama aja seperti kita ingin memasukkan artikel yang kita miliki ke dalam jurnal-jurnal yang skalanya itu nasional. Seperti hal yang kita ketahui terkait kata-kata nasional, artinya itu masih dalam suatu lingkup yang sama. Contoh, ketika kita berbicara dengan Indonesia, maka yang dikatakan dengan nasional, maka lingkup-lingkup kita yaitu dengan Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya. Jadi masih di dalam. Sedangkan ketika kita berbicara tentang internasional, maka itu berbicara dengan sesuatu yang lebih universal. Contohnya antar negara, bisa jadi Indonesia dengan Malaysia maupun Amerika dan lain sebagainya, seperti itu. Di sini kan menjelaskan terkait petunjuk apa sih, bagaimana sih petunjuk dalam penulisan artikel nasional. Sebenarnya ketika kita mempelajari tentang petunjuk penulisan artikel, itu pada dasarnya artikel itu sama saja, yaitu dimana sistematikanya itu sama saja, seperti mulai dari judul, terus kata abstrak atau kata kunci, kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan, isi, penutup. Seperti sebenarnya sama saja, dan dilanjutkan oleh daftar pustaka. Yang membedakan tergantung pada jurnal yang akan kita masuki artikel. Maksudnya setiap jurnal itu memiliki petunjuknya sendiri atau memiliki pedomannya sendiri dalam penulisan atau sistematika penulisan artikel yang sesuai dengan mereka. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh bagaimana petunjuk penulisan artikel yang berasal dari salah satu jurnal nasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan petunjuk penulisan artikel ilmiah internasional. Yang A, persyaratan umum. Yang pertama,
ditulis dalam bahasa Inggris. Yang kedua, panjang kertas yang dikirimkan setidaknya 10 halaman untuk makalah penelitian. Yang ketiga, artikel harus menyertakan abstrak dalam bahasa Inggris minimal 100-200 kata dan diikuti oleh kata kunci minimal 3-5 kata. Penggunaan alat seperti Zotero, Mendeley, atau EndNote untuk manajemen referensi dan pemformatan. Kutipan harus dalam bentuk teks dan biografi didasarkan pada apa edisi ke-6 American Physiological Association. Kemudian, pastikan kertas Anda disiapkan menggunakan template kertas JME. Kemudian, struktur naskah. Untuk judulnya harus menggambarkan tujuan penelitian, metode atau model, dan tujuan tanpa akronim atau singkatan. Kemudian abstrak memiliki 100-200 kata. Tidak ada kutipan negara dalam abstrak. Tujuan utama, desain penelitian, metodologi, hasil utama, dan kesimpulan. Kemudian struktur bagian. Penulis disarankan untuk mempresentasikan artikel mereka dalam struktur bagian: pendahuluan, metode, hasil dan diskusi, kesimpulan, pengakuan, referensi, lampiran. Kemudian referensi. Referensi ini harapan minimal 30 referensi, terutama dengan minimal 85% dari makalah jurnal terkemuka dengan DOI atau URL mereka. Yang terakhir,